Saat Presiden AS Donald Trump memancing perang dagang dengan Cina, banyak yang menduga negeri tirai bambu itu akan kewalahan. Tarif impor dinaikkan, tekanan ekonomi meningkat, namun Cina tak tinggal diam. Cina justru bersiap dengan strategi baru, bukan sekadar balas dendam, tapi lompatan teknologi besar yang menjadi semacam senjata rahasia. Senjata rahasia apa yang digunakan Cina untuk melawan tarif Trump? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam menghadapi tekanan dari perang dagang dengan AS, Cina tak hanya membalas dengan tarif balasan. Cina telah membangun keunggulan strategis melalui otomatisasi manufaktur. Investasi besar-besaran dalam peralatan robotik dan kecerdasan buatan atau AI telah menjadi senjata rahasia Cina yang kini merevolusi berbagai sektor industri, terutama otomotif dan elektronik. Otomatisasi ini memungkinkan pabrik-pabrik di Cina memproduksi barang dengan efisiensi tinggi, biaya rendah, dan kualitas konsisten. Taktik ini memungkinkan mereka dapat mempertahankan harga ekspor tetap bersaing meskipun dikenai tarif tinggi oleh AS. Dengan ribuan robot industri yang bekerja tanpa henti, beberapa pabrik bahkan bisa beroperasi dalam kondisi tanpa cahaya dan tanpa kehadiran manusia atau dikenal sebagai pabrik gelap. Cina kini memiliki tingkat kepadatan robot industri tertinggi di dunia, hanya kalah dari Korea Selatan dan Singapura. Bahkan Cina melampaui AS, Jerman, dan Jepang dalam hal otomasi pabrik. Perkembangan ini terlihat nyata di pabrik Zeekr di Ningbo, di mana sejumlah robot meningkat dari 500 menjadi 820 hanya dalam 4 tahun. Robot-robot itu tak hanya memindahkan dan mencetak logam, namun juga bekerja secara kolaboratif dalam tim untuk mengelas dan merakit bodi mobil secara otomatis. Di Guangzhou, bengkel kecil milik Elon Lee telah mengadopsi lengan robot AI seharga $40.000, teknologi yang sebelumnya hanya tersedia dari produsen asing dengan harga jauh lebih mahal. Robot ini mampu mempelajari proses kerja manusia dan menirunya dengan sangat akurat, bekerja hingga 24 jam tanpa lelah. Fenomena ini menunjukkan bahwa otomatisasi telah menjangkau tidak hanya perusahaan besar, namun juga pelaku usaha kecil dan menengah. Di balik adopsi teknologi yang masif ini, ada dorongan kuat dari negara. Pemerintah Cina secara strategis memasukkan robotika dan AI ke dalam rencana Made in China 2025 dan mengalokasikan dana investasi sebesar $137 miliar untuk pengembangan sektor ini. Bank-bank milik negara pun telah menyalurkan pinjaman sebesar $1,9 triliun untuk pembangunan pabrik baru dan penggantian peralatan lama. Cina juga mengarahkan produsen mobil untuk menyewa dan menguji robot humanoid di pabrik mereka, bahkan menyelenggarakan event lomba lari khusus robot untuk mendorong inovasi publik. Selain itu, universitas di Cina mencetak sekitar 350.000 lulusan teknik mesin setiap tahun, menyediakan tenaga terampil untuk industri yang berkembang pesat ini. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding dengan AS. Namun di tengah kemajuan teknologi ini, muncul kekhawatiran di kalangan pekerja. Banyak dari mereka merasa terancam oleh kehadiran robot dan khawatir akan kehilangan pekerjaan karena tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu pekerja forklift di pabrik Zeekr, Geng Yangji, menyampaikan jumlah rekan kerjanya kini sangat sedikit karena digantikan robot. Ia juga khawatir tak bisa ikut pelatihan karena latar belakang pendidikannya. Di Cina, kekhawatiran ini sulit diungkapkan secara terbuka karena tidak adanya serikat pekerja independen yang kuat. Meski begitu, ancaman terhadap lapangan kerja tak bisa diabaikan. Faktor pendorong utama di balik strategi otomatisasi ini adalah krisis demografi. Angka kelahiran di Cina menurun tajam sejak 1987, sementara mayoritas generasi muda lebih memilih jalur pendidikan tinggi dan menghindari pekerjaan pabrik. Akibatnya, tenaga kerja industri kian menyusut. Dalam kondisi ini,
Peningkatan produktivitas melalui otomatisasi menjadi satu-satunya solusi yang masuk akal. Pemerintah Cina menyadari bahwa keunggulan demografi mereka telah berakhir dan kini menghadapi defisit populasi usia kerja. Oleh karena itu, otomatisasi bukan hanya sebuah pilihan teknologi, tetapi kebutuhan ekonomi dan strategi nasional untuk mempertahankan posisi Cina sebagai raksasa manufaktur global. Dengan segala kemajuan teknologi, kebijakan negara, dan kesiapan sumber daya manusia, robot benar-benar menjadi senjata rahasia Cina dalam menghadapi perang dagang. Meski tantangan sosial tak bisa dihindari, Cina terus melaju menuju masa depan industri yang lebih efisien, adaptif, dan sangat kompetitif. Ini bukan sekadar reaksi terhadap tarif, tapi transformasi besar yang bisa mengubah peta kekuatan industri dunia dalam jangka panjang. Apakah strategi Cina benar-benar efektif melawan tarif Trump? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.